مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بأول من الأهوال مقتحمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان الله عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة والقبول بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة. Al-Fatihah untuk hajatnya Mas Ari yang istrinya pada saat ini hamil 7 bulan ya, tingkepan ya. Semoga oleh Allah SWT diberikan kemudahan dan kelancaran dalam kehamilan sampai persalinan, dan semoga kelak menjadi putra atau putri yang soleh pun solihah, putra pun putri yang barokah manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. Ya kana bantu aja nasta'in. Dan semoga yang masih belum mendapatkan putra, putri atau anak dari rumah tangganya, yang semoga diberikan keturunan yang soleh dan solihah ya, yang banyak. Dan yang belum mendapatkan jodoh, semoga segera mendapatkan jodoh yang soleh ya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah. Salamati dinina wa dunyana wa ukhrana wa binati du'a wal qabul. Ya Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Susan ila Abi Yasid Muhammad Abi Sayyid Ali Sayyid Ali Sayyid Abbas Malik al-Makasin ila ruhi Sayyidina Imam Hajar ilallah bin Isa wa Sayyidina Fakir Muqaddam Muhammad bin Ali ba'alai wal arwahi sadatina Ali ba'alai masyariki al-ardi wa magharibiyah ma ila ruhi Sayyidina Habib Abdullah bin al-Haddad wa ila arwahi al-Habib Abdul Qadir al-Fakih wa Abdullah bin Abdul Qadir al-Fakih wa Abdullah bin Hasan Maulana Ahmad bin Salih Idrus wa Al-Amin bin Salih Hasan bin Salih Idrus usulih wa funah masyayikh ثم إلى أرواح سيدنا إلى أرواح معلمينا ومشايخنا ومعلمينا موكي يجي محمد بشر الجرمجي في المغفور الموكي يجي مهدو المكرم عبد الحميد مسؤول الموكي يجي كسر اسوي الموكي يجي مبايدو يناس الموكي يجي محمد صلى الله عليه وسلم الموكي يجي زبير دحلان الموكي يجي من زبير سلام جميع مشايخ وأصول الله تعالى ويا مسلم المنير الموكي محمد صلى الله عليه وسلم الأرواح الموكي يجي محمد سيد طبعا الموكي دحلان الموكي رملي Rama kaji Husain Banyu, Rama kaji Ali Masum, Rama kaji Warsum Nabi, Rama kaji Tarim Rami Ahmad Maryam, Rama kaji Zainal Binan, Rama kaji Najatullah bin Rama kaji Abdullah, Nabi Ali Masum, Mala Arwahi Rama kaji Doa fakir langit dan najam masyayikh pun masih kita Mala Arwahi Rama kaji Jam dan najam masyayikh pun masih tabir usuli mafuri masyayikh Mala Arwahi Sayyidul Ardabi Sayyidul شفاء بركي عماد أخي سيدنا مالك وأصوله مغفورة إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بما بأسرار وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا الآخرة بسلسلة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وعليهم الضالين Rekan-rekan jamaah rahimakumullah, alhamdulillah syukur pada Allah SWT, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jamaah rahimakumullah, kita masih membicarakan masalah sholat. Sebelumnya kita membicarakan masalah bagaimana kode etik atau etika dari seorang imam dan makmum
Ya. Yang ini menunjukkan bahwa sholat ini sangat penting kita perhatikan dalam berbagai macam aspek ya, termasuk bagaimana sholat kita ketika berjamaah, sholat kita ketika sendirian, dan saat ini kita akan bahas bagaimana sholat kita ketika kita bepergian. Intinya jangan bosan-bosan kita membahas tentang sholat, karena memang sholat ini penting sekali ya. Sholat ini merupakan pokok dari ibadah kita, bahkan disebut tiangnya agama, imaduddin, yang menunjukkan bahwa agama ini bisa tegak, agama dalam diri kita ini bisa tegak bila kita menyanggahnya dengan sholat. Semakin sholatnya baik, semakin sholatnya sempurna, maka semakin kuat, semakin baik pula tiang yang menyangga kualitas agama dalam diri kita. Ya, kita bersama-samalah sambil mohon pertolongan kepada Allah, karena tanpa pertolongan Allah tidak mungkin kita bisa menyempurnakan sholat kita. Semoga dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sholat kita bertambah baik dan bertambah baik di hadapan Allah SWT dan diterima oleh Allah SWT. InsyaAllah kalau sholat kita baik dan semakin baik, maka akan bisa merubah kehidupan kita, juga akan menjadi semakin baik pula. At-targhib fi qasri shalah. Ini kita akan membahas masalah qasar, salat qasar. Wa ma yaquluhul musafir idza safara wa idza dakhala al-balad wa raja. Dan ini juga karena berkenaan dengan qasar ini salat disebut salat musafir ya. Salat orang bepergian di sini juga disampaikan oleh Syed Alwi bin Syed Abbas Al-Maliki, ditambah dengan bagaimana etika kita, atau paling tidak doa yang hendaknya kita ucapkan ketika kita safar atau bepergian ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha. Amin. Qalat awwalu ma furidatis shalah rakaatain. Pertama kali difardukannya salat itu 2 rakaat. Jadi dulu tidak ada sholat 4 rakaat, 3 rakaat. Semua sholat itu 2 rakaat. Fa'uqirrat sholatus safar. Dan diizinkan 2 rakaat tersebut pada sholat safar. Ya. Wa utimmat sholatul hadar. Dan disempurnakan untuk sholat orang yang mukim atau orang yang hadir. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Walil Bukhari, dan versi Imam Bukhari, anha radhiyallahu anha ya. Sama dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, thumma hajaro ya. Awwalu ma furidatis shalah rakaatain. Yang pertama kali difardukan sholat itu 2 rakaat. Tsumma hajara, kemudian berhijrah. Fafuridat arba'an, kemudian difardukan atau diwajibkan 4 rakaat. Wa uqirat sholatus safar alal awal, dan ditetapkan sholat safar itu seperti sholat yang pertama, yaitu 2 rakaat. Wa an ibnu Umar radhiyallahu anha wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu an tu'tal rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'asihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai, senang ketika digunakan atau dipenuhi rukhsahnya atau keringanannya. Rukhsah ini adalah bermakna keringanan di dalam hukum. Sebagaimana Allah SWT membenci ketika kemaksiatan dilakukan. Jadi bandingannya bandingan cintanya, senangnya Allah Subhanahu wa taala melihat umatnya atau melihat kita menggunakan rukhsahnya, menggunakan keringanan di dalam
hukum Islam itu sebagaimana Allah SWT membenci kita melakukan maksiat. Artinya Allah SWT sangat senang sekali ketika kita melakukan atau memanfaatkan rukhsah atau keringanan. Wa ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsah kama yakrahu an tu'ta ma'asihi. Rawahu Ahmad wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihaihima wa fi riwayatin ukhra, dan dalam riwayat yang lain kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Rawahu Abu Ya'la al-Mausili. Ini gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyenangi orang yang menggunakan rukhsahnya, menggunakan keringanan dalam pelaksanaan syariat. Di sini yang dimaksud adalah dalam pelaksanaan sholat qashar, karena sholat qashar ini merupakan rukhsah. Ya, seperti Allah SWT mencintai orang yang melakukan azaimah. Azaimah ini ya kewajiban ya, kewajiban yang awal itu namanya azaimah. Ya, wa yal hukmul mafrud awalan, itu namanya azaimah. Ada ya, ini sudah kita ketahui semuanya bagaimana ketika kita mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan di dalam sholat, yaitu yang disebut qashar. Ya. Sekarang kita membahas masalah qashar, kita buka di kitab fikih. Bab qashar sholat ya. Wa yajuzu lil musafir ay al mutalabbisi bis safar qasrus shalah ar-rubaiyah. Dan boleh seorang yang bepergian, itu musafir yang sedang bepergian maksudnya, itu mengqashar atau memendekkan sholat ar-rubaiyah yang berjumlah 4 rakaat. La ghairuha, bukan yang lainnya. Min sunaiyah wa thulasiyah. Sunaiyah ini berarti sholat yang hanya 2 rakaat. Jadi subuh tidak boleh diqashar. Ya. Thulasiyah yang 3 juga tidak boleh diqashar. Ya. Karena kalau mengqashar sholat yang 3, kok salami pas apa kira-kira rek diparu. Antara rukuk ambek antara iktidal ambek sujud kira-kira yang siji separuh berarti ya. Ini ndak, yang diqashar hanya 4 rakaat. Wa jawazu qasri sholatir rubaiyah, bolehnya qashar 4 salat 4 rakaat ini bi khamsi syara'id, dengan 4 syarat. Nah, ini yang perlu kita ketahui, 4 syarat ini ya. Al-awwal, yang pertama, ayyakuna safaruhu ay safaru syakhsi ya fi ghairi maksiatin. Bepergiannya bukan untuk maksiat. Ya, bukan untuk maksiat. Karena nanti ada safar itu yang safar yang bersifat wajib. Ada safar yang bersifat sunnah. Ada safar yang bersifat mubah. Dan ada safar yang bersifat haram. Yang mendapatkan rukhsah yaitu yang paling tidak adalah safar mubah. Apa safar mubah itu? Atau safar wajib jelas ya. Kalau misalnya kita punya kewajiban harus pergi, seperti orang yang bepergian haji wajib misalnya, atau bepergian untuk nyaur utang misalnya, itu termasuk safar wajib. Misalnya sudah janji hari ini saya harus nyaur utang di mana yang jauh, nah itu bepergian kita menjadi wajib. Kalau sunnah ya banyak ya, sunnah termasuk silaturahim ya, bahkan mungkin ada silaturahim yang wajib mungkin ya. Kalau misalnya ketika kita mendapatkan undangan walimah misalnya, walaupun jauh, kalau memang kita tidak ada udzur maka wajib hadir misalnya. Atau mendapatkan undangan yang tidak wajib ya,
hadir kita adalah sunnah. Idkhulus surur untuk menyenangkan orang misal. Sudah. Terus ada yang mubah-mubah ya seperti apa ya, yang pokoknya diperbolehkan kayak rekreasi, tadabbur alam misalnya, ngelencer, ya oke lah itu termasuk mubah. Nah, sedangkan yang haram yang bagaimana? Ya yang tujuannya haram atau ada ini kalau di dalam kitab-kitab fikih itu ada yang dihukumi musafir haram. Berarti ini tidak mendapatkan rukhsah. Seperti apa? Orang yang punya utang, ya, halo, sing punya utang ya, perhatekno ya, si orang yang punya utang, aku muni yang punya utang kasih mendelik rupane untuk utang, ya apa iki? Yang punya utang dan sudah jatuh tempo dan dia mampu bayar, terus apa? Tidak dibayarkan tapi digawe lunga, digawe nglencer tanpa izin. Sing apa jenenge sing utangi itu menjadi haram ngono ya. Jadi kalau misalnya waktu ini jatuh tempo dan saya punya utang, punya uang ya, untuk bayar, terus anak ngejak ngelencer itu ku izin dhisik, Cak aku ajakno kate nyaur sampean iki anakku njaluk nang Bali ya apa iki aku tak gawe nyenengno anakku dhisik. Kalau ndak diizini ya ndak boleh. Kalau diizini baru boleh. Kalau ndak diizini diteruskan itu menjadi safar haram dan tidak mendapatkan rukhsah. Ya. Terus termasuk safar haram itu wong wedok sing gak oleh izin sing lanang. Atau walaupun itu ziarah atau apa gitu, aneh kadang-kadang ono bu muslimat nih ziarah wali limo gak izin sing lanang, ya itu haram itu, ya safarnya safar haram karena ndak dapat izin ya suami. Cumane suami ini gak duwe kaya gak diizini ya gak dijalui izin. Ini sering saya sampaikan di ibu muslimat, hati-hati sampean. Cumane bojone wis gak duwe kaya ya. Diperes gak metu gajine. Oh, gak tahu diizini, gak tahu dipamiti nggih. Nah, ini ndak boleh itu nggih. Saiki gak duwe kanca gak duwe kaya labian sapa sing golekno. Sampai remek lak gara-gara golekno kaya gedekno arek-arek dadi ya harus dihormati. Nah, ini ndak boleh. Termasuk jek tersinggung ya. Safar walaupun itu punya ziarah yang sifatnya riswah, sogoan, ayo ziarah wali songo atau wali limo yang diprakarsai oleh caleg misalnya. Ki ono koordinatore rupane iki. Gak ngurus aku. Wah, aku ya ngomong apa ono ya. Loh itu kan termasuk ya, tim sukses. Itu termasuk apa? Termasuk kan sogoan itu kan ya. Termasuk sogoan. Kan supaya nyoblos. Jadi termasuk sogoan. Itu termasuk riswah. Ar-rosi wal murtasi. Cok muni finarang. Sembuh. Ini masalahnya ono iki ngono lho. Ngene-ngene iki penting. Ya gak apa monggo ya, tapi aja kosor, aja jamak ya. Ndak boleh jamak kok kosor. Lho iki ndak jamak kosor. Riswa. Ndak boleh. Gak oleh. Nah, ini hati-hati itu. Ziarah politik itu ya. Ziarah politik itu ndak mendapatkan rukhsah ya. Ini fala yatarakhas fihi biqasrin wala jam'in. Jadi safar yang haram. Ya sama dengan di sini ya safar yang haram macam-macam. Safar untuk mengambil candu misalnya minuman keras
atau qat'ir torik itu ya jegal, tapi mosok wong jegal salat ya tapi mungkin ono ya penjegal ya, perampok yang soleh masih ono sih. Sik salat. Sik salat mungkin ae wallahu a'lam ya. Yang pasti dalam safar ini ada hukumnya, ndak syukur safar ya. Rekreasi insyaallah lah, rekreasi ini termasuk bagian dari yang mubah lah paling tidak ya. Kalau diniatkan baik bahkan mungkin bisa menjadi sunnah ya. Wasani yang kedua antakuna musafatuhu sittata asyara farsakhon 16 farsakh ya, farsakh itu ukuran yang biyen lah tapi sudah dikonversi ya. Nah, kira-kira 5 kilo sampai 5,5 lah. Jadi kalau 16 kalau dianggap 5 kilo itu 80 kilo. 80 kilo itu baru mendapatkan rukhsah berupa qashar ya. Dan ini hanya jarak bepergiannya ya. Wala tuhsabu muddatur rujuk minha. Jadi tidak dihitung pulangnya. Jadi 80 itu ya 1 kali jalan. Tapi tidak dihitung ya PP ndak atau perjalanan tidak. Perjalanan maksudnya seperti ini. Kayak sopir mikrolet itu gadang Arjosari lah kira-kira pirang kilo ya? 10 lebih ya. Pulang pergi berarti 20. Ping 4 tak wis 80. Nah. Apa oleh qashar ya ndak boleh ya. Kan ini kan riwa-riwi ya, duduk 1 kali jalan musafir ya. Riwa-riwi. Jadi harus yang sekali jalan. Dan itu pun harus menjadi tujuan. Jadi diterangkan dalam beberapa kitab itu kalau tidak menjadi tujuan tidak boleh. Walaupun hasilnya nanti misalnya contoh ya. Aku tak nang lawang golek wong. Nang lawang. Nah, kita nang lawang terus wong waduh sik tas berangkat paling saiki sik digene pandaan duper nang pandaan. Lho, sik tas iki mau sementek iki sik tas paling 5 menit wis meluncur nang gene sampai diuper sampai Surabaya sampai Gresik. Lah iki wis luwe ya. Tapi bukan tujuan. Kan nguber aja. Jadi bukan menjadi tujuan awal saya musafir ke Gresik kan enggak. Misalnya nek ketemu di lawang kan wis mari wis. Berarti bepergiannya sudah selesai. Nah, jadi harus menjadi tujuan awal. Jadi kalau lungo tanpa tujuan ini enggak boleh. Ya. Apa ada wong lungo tanpa tujuan? Ada. Saya dulu pernah lungo tanpa tujuan. Ngancani wong stres ya. Wong budrek stres sumpek duwe masalah. Aku sumpek aku. Nanti wis pokoke metu wis sembuh sak metu-metu nih. Lah iki jelas e nang ndi gak ono tujuan. Ya sembuh wis wong jenenge wong sumpek kok diani tujuan ngene. Wis dadi mlaku nih ambek ngobrol, kok kepin mandek-mandek. Nang ndine gak jelas. Iku sampe tokok Tulungagung. Lho tahu aku. Ya ngancani wong stres ya koyo wong stres pisan. Ya opo sih? Iki kok jebus Tulungagung ya opo? Tapi melakukannya ya memang enggak ada tujuan. Lah saat seperti itu enggak ada qashar karena enggak ada tujuan. Kan bisa saja dia sebelum jarak terpenuhi terus dia kembali atau kan enggak ada tujuan. Enggak ada kepastian. Itu enggak boleh. Jadi harus ada kepastian. Ini salah satu syaratnya ya. Jadi wong-wong sing gak jelas yo aja dieloki engko garai. Ya. Ini gak jelas sing ngomong rupane gak jelas pisan koncone. Wis padha gak jelas wis. Wasalis yang ketiga ya. Ayyakuna muaddiyan lis salati rubaiyah. Ya. Jadi ketika qashar itu waktu salat ada. Jadi waktu salat ada. Artinya ketika kita mengqashar salat Isya ya pada waktu Isya di perjalanan. Ya. Kalau pada waktu atau masuk waktunya masih belum keluar atau misalnya kita rencana wis kate nang Surabaya yo.
Lah kok sampai jam 1 kait berangkat, berarti masuk waktunya ketika dia masih dalam kondisi mukim atau hador ya, sehingga dia belum bisa mengqashar sholat duhurnya. Karena waktu masuk sholat duhur dia masih dalam kondisi mukim, belum musafir. Ya. Jadi sholat yang 4 rakaat yang diqashar ini itu harus sudah masuk dalam perjalanan. Ya. Dan ketika dia habis waktunya atau masuk waktunya di hadar, kemudian dia bepergian, fala tuqda fihi maksurah, maka dia tidak boleh mengqadha sholat yang ketinggalan waktu dia masih di tempat itu dengan qashar. Karena itu sejatinya sholat yang diqadha adalah sholat hadir ya. Bukan sholat musafir. Baru ketika sholat yang diqadha ini dalam kondisi musafir, maka dia boleh diqadha dengan qashar ya. Seperti contoh gini ya, waktu kita biasanya kita kalau bepergian terus naik pesawat misalnya ya, waktu umroh atau ke luar negeri yang butuh waktu panjang, terus gini, ada waktu sholat yang masuk di pesawat, sedangkan ketika kita turun sholat waktu itu sudah habis ya. Seperti di pertengahan terus subuh, belum nyampe-nya siang, berarti kan subuhnya itu kan di atas pesawat. Sedangkan menurut mazhab kita untuk sholat wajib ya, untuk sholat wajib ini di atas pesawat ini digunakan sholat hormat waktu. Nah, hormat waktu ini harus harus diulangi lagi, harus diqadha ya, harus diqadha di tempat yang nanti sudah terpenuhi syarat sahnya. Kan syarat sahnya sholat kan menghadap kiblat ya. Nah, ketika di pesawat kan tidak bisa menghadap kiblat, walaupun mungkin pesawatnya arahnya pergi nang Mekah, berarti ngadep kiblat kan, tapi kan pesawat kan iso mungkin geser atau pokoknya bergerak kan, sehingga tidak bisa dianggap itu menghadap kiblat ya. Sehingga kita sholat hormat waktu. Lah hormat waktunya kan dalam kondisi musafir, sehingga nanti qadhanya juga dalam kondisi qadhanya boleh diqashar, karena kita mengqadhai sholat yang boleh diqashar saat musafir. Itu sering kita lakukan ketika di pesawat itu. Lah kalau seperti itu sudah tidak perlu kita tayamum, tidak perlu. Kalau sholat sunnah masih bisa ya dilakukan di pesawat atau di kendaraan. Tapi kalau untuk sholat wajib ini kita menggunakan cara sholat hormat waktu baru kemudian diqadha. Terus yang keempat, an yawiyal qasra mal ihram ya. Jadi niatnya qashar itu bersama dengan takbiratul ihram ya. Kemudian wal khamis alla ya'tamma fi juz'in min sholatihi bimukimin, tidak bermakmum dengan mukim. Orang mukim misalnya sholat isya, orang mukim 4 rakaat ya, kita kan 2 rakaat. Kita melihat orang yang mukim tinggal 2 rakaat kan, berarti kan pas kan. Kalau kita nututi salamnya kan bareng, tidak boleh itu ya, tidak boleh. Berarti harus sholat sendiri untuk mendapatkan rukhsah itu, atau jamaah sendiri untuk mendapatkan rukhsah.
Atau podo-podo dibalik ndak apa-apa. Jadi ketika jamaah sholat isya wis mari, terus kan kita kepin berjamaah, ada orang mukim kan 4 rakaat, terus durung sholat pisan, lho Pak dereng sholat, dereng, monggo sareng. Lah nek sareng kula sing imami nggih karena kula kosor. Nah, karena kok kosor. Jadi kalau yang imami yang kosor 2 rakaat, makmumnya 4 rakaat tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau yang ngimami 4 rakaat, makmumi 2 rakaat ya tidak bisa. Walaupun mungkin sisa 2 rakaat. Kini misal ngenteni jano wis 2 rakaat tak enteni. Kok marung ngadeg, mari tahiyat awal baru kita ikut. Ya, tidak boleh. Walaupun sisa 2 rakaat. Jadi tidak boleh bermakmum dengan sisa 2 rakaatnya orang yang mukim. Nah, ini. Terus juga dibolehkan ya termasuk rukhsah wa yuzulil musafir safaron tawilan mubahan ayya jama'a baina sholatai adzuhri wal asr. Zuhur dan asar fi waqti ayyihima sya'. Terus wa bainal maghrib wal isya fi waqti ayyihima sya'. Jadi boleh menjamak bagi orang yang musafir mubah ya, minimal mubah, musafir jauh yang mubah itu menjamak 2 sholat zuhur gandengannya sama asar, wis gak oleh di karang-karang asar sama maghrib ndak boleh ya, itu jenenge jamak sarip ya. Asar maghrib ndak boleh, jamak itu zuhur sama asar, maghrib sama isya. Waktunya sakarep. Ya, waktunya sakarep. Kita milih yang mana? Takdiman au takhiron. Baik takdim maupun takhir. Ya. Jadi diperbolehkan. Ya, kita pilih yang mana saja. Wa syurutu jam'i takdim salasah. Syaratnya jamak takdim ada 3. Al-awwal ayyabda'a bidzuhri qabla al-asri wal bil maghrib qabla al-isya. Mendahulukan zuhur sebelum asar, maghrib sebelum isya. Falu akasa ka'an bada'al bil asri qabla dhuhr masalan lam yasihu. Jadi kalau dibalik maka tidak sah. Jadi kalau jamak takdim ya ini ya. Jamak takdim berarti sholat maghrib dan sholat zuhur dan asar dilaksanakan di waktu zuhur. Sholat maghrib dan isya dilaksanakan di waktu maghrib. Ini harus yang didahulukan sholat yang awal. Zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Kalau dibalik tidak sah. Ya. Wa yu'iduha ba'daha in aradal jama' dan mengulangi setelah itu. Jadi misalnya ana wong kok asar dhisik baru zuhur ya baru asar meneh. Ya. Wasani niyatul jam'i awwalas shalatil ula bi an taktarina niyatul jam'i bitaharrumiha. Jadi kalau untuk jamak takdim niatnya itu di dalam sholat yang pertama, niat jamaknya itu loh. Ya. Jadi niat jamaknya, majmu'annya itu di waktu sholat yang pertama. Di dalam dibarengkan dengan takbiratul ihram. Ya. Tapi ada yang memperbolehkan asalkan sebelum salam boleh diniati. Niat jamaknya itu di dalam sholat. Jadi tidak harus di takbiratul ihram, boleh asalkan sebelum salam. Ya, tapi ya sing tepat ya pas takbiratul ihram. Terus yang ketiga al-muwalah bainal ula wasaniya, bersambung antara satu dan yang kedua. Tidak boleh ada jeda, berhenti.
Tidak boleh lama. Lah ukuran lama itu, kebiasaan lama itu kurang lebih ya. Ukuran lama ketika digunakan sholat 2 rakaat cukup, itu namanya lama. Ya. Jadi antara sholat zuhur dan asar mari salam iku ono jeda ya rek misale digawe sholat 2 rakaat cukup, ya itu termasuk lama. Ya. Nah, ndak boleh jamak sudah, wis entek ruksoe hilang isan. Ya. Misale mari sholat zuhur ngopi dhisik lah. Ngopi ya otomatis ngenteni adem iku kira-kira gawe salat ya. Tapi nek sekedar sak seruput ngono ya gak apa-apa ya. Kan ndak lama berarti ya. Nah, ini apa? Untuk salat jamak takdim ya. Wa amma jam'ut takhir fayajibu fi ayyakuna biniyatil jam'i. Wa takuna niyatu hadhihi fi waqtil ula. Kalau untuk jamak takhir niatnya itu, niat jamaknya itu di waktu yang pertama. Bukan di dalam sholat tapi di waktu yang pertama. Ya, makanya kita dulu sering pas lungong no, kok di jamak takhir misalnya maghrib, wis masuk waktu maghrib kita niatkan wis kok jamak takhir wis. Lah sing turu-turu dibuka, tangi. Iki maghrib diniati jamak takhir. Diniati jamak takhir. Maghrib diniati jamak takhir. Ya, turu meneh gak apa wis. Dia sudah niat jamak takhir berarti. Jadi harus ada kesengajaan. Niat kan qasdu syai' ya, menyengaja sesuatu. Ada kesengajaan, ada kesadaran kalau niat salat maghrib ini saya laksanakan dengan jamak takhir. Beres wis. Ya. Ini terus wala yajibu fi jam'it takhir tertib, tidak wajib tertib ya. Tidak wajib tertib, tidak wajib urut ya, tidak wajib urut. Masuk gak urut enggak apa-apa. Jadi tidak wajib tertib. Misalnya kan berarti di waktu isya ya, gak harus maghrib disik. Misalnya isya disik baru maghrib juga enggak apa-apa. Ya, maghrib dulu baru isya enggak apa-apa. Isya dulu baru maghrib juga enggak apa-apa. Diwalak-walik enggak apa-apa. Nah, itu niat jamak ya. Itulah mungkin yang perlu kita ketahui tentang qasar dan jamak. Nah ini penting ini ya, kita yang sering bepergian kudu ngerti carane jamak ya, jamak qasar, jamak takdim, jamak takhir. Ini harus mengerti, jangan sampai tidak mengerti dengan cara pelaksanaan sholat safar ini. Udah. Terus Wan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza stawa ala ba'irihi kharijan ila safar kabbara salasan thumma qala. Nah ini kalau Rasulullah ya dengan kendaraan ontanya, tapi di sini bukan harus ba'ir, semua kendaraan kita dianjurkan untuk berdoa ketika kita bepergian. Bagaimana caranya Rasulullah? Kabbara salasan, bertakbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian tsumma qala subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya. Ini sebuah sebuah pernyataan ya, bahwa Allah SWT yang bisa mengendalikan, memberikan kita kendaraan. Ya. Subhanalladzi
sakhkhar lana hadza, yang bisa mengendalikan ini ya untuk kami. Ya kendaraan zaman itu kan unta, ya jaran. Walaupun bukan dikendalikan, artinya bukan seperti kendaraan binatang, tetap sepeda motor, mobil, pesawat, kereta itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa Allah memberikan pengetahuan, wis gampangane menungso gak dikai utek gak mungkin iso gawe kendaraan sehebat itu. Jadi semuanya dari Allah. Pesawat terbang kalau kita ndelok, Masya Allah, kekuasaan Gusti Allah. Kok iso pesawat terbang sakmene gede nih, marunung gawa wong haji ku 450. Ya, saya pernah naik pesawat jumbo itu 800 orang masuk itu, tingkat lurung. Ya. Iki nggawa wong sakmono akeh ni, barang-barange sakmono akeh ni, iso mumbul sekian ribu mil. Jarak dari sini Indonesia ke Saudi misalnya. Iki rek gak pitulungi Gusti Allah ndak bisa ini. Ya mungkin orang yang mendewa-dewakan otak, mendewakan teknologi, wah ini sang kecerdasan. Ala utek gak di kersakno Gusti Allah iso mikir, gak kira iso mikir ya. Wis gak usah kate angel-angel disumbat saluran otak belakang. Saluran otak belakang itu pirang dim kira-kira. Iku tersumbat, stroke. Wis gak iso mikir pisan. Artinya ya memang yang diizinkan mereka ya. Sing penemu-penemu ngono-ngono wis. Ya enak wis. Saya punya guru itu, "Stala gak usah minder. Wis jarno sing kono sing golek apa? Golek teknologi gak. Kene sing karek tuku ngono tok lho, lapose gak mikir barang wis. Wis gak usah mikir. Ndek kono masih gawe kan mereka ya butuh ngedol. Otomatis ngedole nang awak-awakan. Wis enak wis kene karek ibadah tok ae wis ngono. Kok usah katik orang Islam itu harus bisa mengalahkan barat. Lah lapo ngono. Wis padha ae wis. Buktine wong barat nggawa HP kene ya nggawa HP. Wis masuk gak melok nemokno ya. Buktine wong barat iso numpak pesawat kene ya iso numpak pesawat. Kono ae sing nemokno kene karek bayar tok mari gak melok mikir ngono lho. Iku jenenge cerdas ya iku. Sing kono mikir sampai botak. Sampai rengat barang wis. Wis jarno sak karepe ngono. Sing kene enak, ambek Gusti Allah dijae enak kok. Wis talah enak kon karek ibadah, ya. Karek ibadah golek ana dhuwit iso kok kon ya iso nglencer kok. Numpak pesawat ya iso. Ya, dadi gak perlu iya. Mikrofon ngene jarno sing mikir wong kono ngono lho. Wis mereka saja mikir kene karek gawe ya gawe ngaji, digawe sholawatan. Enak. Ya. Wis gak usah kadek melok mikir, wis karek tuku tok, wis urunan wis dadi wis ketok wisan wis. Wis iso digawe. Ya. Makanya ini sebuah kemurahan dari Allah SWT untuk umat Islam. Biarkan Allah menjadikan mereka saja yang mikir. Mereka iku nemokno iku sampai direwangi mungkin gak patek mangan. Koyok ngalang-alang wong tirakat, mau mikir sampai bodak. Kratak-kratak sampai rengat mikir. Barang wis dadi didol kene karek tuku lho enak ya. Arek dipikir enak ndi ayo. Enak ndi melok mikir, wong padha ae. Sing mikir ya gawene sak ngono iku. Ayo sing nemokno HP iki. Ya gawe HP padha ambek kene sing gak melok nemokno. Kan padha gawene. Mereka sik leren mikir baru iso gawe, kene karek tuku terus gak gawe. Iya, bosen didol meneh. Jual tukar tambah. Enak. Wis paling ayem. Makanya mereka biarkan wis ya, biarkan. Ya. Jadi ana aku biyen tau krungu keterangan. Ojo ndongone ojo nemen-nemen wa ahlikil kafarata wal musyrikin ojo. Lah iku mikmu ngarep ganane musyrikin kok ngono. Engko rek hancur ngono sapa sing gawe malah awakmu melok mikir. Wis gak wis awakmu sing ibadah, sing asik lho. Iki pekerjaane kafarata wal musyrikin. Iya. Ada anak subhana itu
Wong musyrik semoga dihancurkan semua di dunia. Loh, engko sing gawe teknologi gak ono. Engko sampean malah sing mikir, malah ibadahnya keteteran gara-gara mikir teknologi. Timbangane ngono lah satu. Iya karek enggak gawe. Makanya ada kiai saya yang enggak mau ndonga wa ahlikil kafaratal musyrikin enggak gelem. Kak lah kok sing gawe ngono-ngono sapa rek gak musyrikin. Wis jare wong musyrikin sing gawe ngono-ngono iku sing gak kenal salat, gak kenal selawat, wis gak khusyuk, wis isine mek dhuwit tok, isine donya tok. Lho, ini kan hasilnya wong sing isine donya tok. Pesawat macam-macam opo carane wis gak mikir akhirat belas iku. Iki sajane asline gawe konser ya asline iki. Digawe karaoke, digawe konser supaya seneng-senengi puas ngono. Oh ya apa carane? Iso seneng-seneng bareng, jutaan orang nyanyi bareng. Ya apa carane? Lho, mereka mikir keras untuk kemaksiatan bareng ngono asile kene karek gawe untuk sholawat di stadion kabeh melok sholawatan asik malian lho. Ini kan gara-gara musyrikin wal kafir. Wong Allah kabeh sing gawe lapo kene. Ya sampai ono saking fanatike wis pokoknya yang berbau kafir gak gelem, musyrik gak gelem. Kita jangan ikut-ikutan orang kafir musyrik. Jangan menyamai mereka. Ono yang takon, "Yai, lah mikrofon iki yai ngono iki." Mikrofon iki gaenane wong kafir. Jare yai lho rek mikrofon sedekah urunan gak apa-apa jane ngono. Ya iso jawab. Alhamdulillah semuanya Allah kabeh kita yakini Allah. Wong kafir uteke sing gawe Gusti Allah kabeh ya. Ini makanya kita naik pesawat pun tetap sakhkhar lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Tetap numpak sepeda motor ya tetap karena masih ki Honda Yamaha gaenane wong musyrikin ya tetap ini adalah karunia-Nya Allah. Apalagi kalau kita melihat bahan-bahannya semuanya dari Allah semuanya, wong alam kabeh iki. Opo ape gak ono sing gawe kan, semuanya sumbernya dari alam yaitu ciptaannya Allah. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa. Ya Allah, kami memohon dalam safar kami ini albirra wat taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Wa minal amali ma tardha, dan kita minta kepada Allah amal yang diridhoi. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'da. Ya Allah, permudahkanlah safarku ini dan watwi anna bu'da. Watwi ini kan dilengkuk, dicidekno sing atuh. Ya, karena kan kadang kita bepergian itu rasanya kok suwe gak teko-teko sampai jenuh. Nah, dengan watwi anna bu'da itu rasanya lu kok moro-moro teko, kok cepet teko. Nah, itu watwi anna bu'da. Artinya ilmu ngelempit bumi lek biyen niku ya. Ngelempit ada watwi anna al-ardha, watwil ardha ya. Ngelempit bumi. Saiki gak perlu ngelempit bumi, ono tol apa ngelempit bumi barangnya. Mulane ilmune gak ono ngelempit bumi yang Malang Jakarta 10 jam saiki. Set wis ngelempit pisan. Ya. Tapi ada itu ya makom-makom khusus yang bumi iki wis koyo gak ono jarak itu ada. Wis gak perlu cerita duduk makomi masih aku duduk makomi tambah keliru kabeh kok isine. Allahumma hawwin alaina safarana. Allahumma antas sahibu fis safar. Ya Allah, Engkau adalah teman perjalananku, wal khalifatu fil ahli, dan yang menjaga mengurus keluargaku. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar. Ya Allah, saya berlindung dari wa'tha'is safar wa ka'abatil mandor. Wa'tha'is safar ini apa, capeknya atau ya wong safar ya apa sih lah gak enak saja no ya. Wa ka'abatil mandor, dan penampilan yang gak safar ya marat-marit ngono iku modele wis. Wa su'il munqalab fil mali wal ahli wal waladi, dan kita berlindung dari kembali yang jelek ya, kondisi kembali yang jelek, mule-mule donyane entek, mule-mule bojone digondol wong, mule-mule anake minggat gak mule ya, iki namanya wasu'il munqalab ya. Kita minta perlindungan ya Allah, wa a'udzubika min su'il munqalab fil mali wal ahli wal waladi ya. Wa idza raja'a qalahunna
wa zada finni aibun taibun abidun li rabbina hamidun. Kalau kembali ya, kalau kembali membaca apa? Aibun taibun abidun li rabbina hamidun. Itu mengandung doa ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali, orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang tetap beribadah, orang-orang yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim fi kitab manasik. Wa an Khawlata binti Hakim radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nazala manzilan thumma qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Ya. Ini kalau kita apa? Sampai ya. Pada satu tempat kita dianjurkan baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Insyaallah tidak akan dibahayakan apa sesuatu sampai kita meninggalkan tempat tersebut. Ada lagi doa ketika kita sampai pada tujuan apa? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ya Allah, saya minta kebaikan ya di tempat ini, kebaikan penduduknya dan kebaikan apa yang ada di dalamnya. Dan saya berlindung dari kejelekan tempat ini dan kejelekan penduduknya dan kejelekan apa yang ada di dalamnya. Insyaallah kita akan dilindungi oleh Allah SWT. Jadi melbu-melbu daerah wong itu ya kita minta seperti itu. Allahumma ini as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Nah, inilah apa tata krama orang yang bepergian. Di samping dia mendapatkan rukhsah, jangan lupa dalam bepergian kita berdoa ya, dengan syarat bepergian kita bukan bepergian yang haram ya, minimal mubah. Lebih-lebih kalau bepergian wajib dan sunnah itu malah lebih baik ya. Ya ini perlu dipraktekkan ini ya. Ini kapan nang di ya, kita bermusafir bersama-sama ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.